Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Pipit Karina dengan NIM 2282110148. Di sini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah perpajakan, yaitu pajak penghasilan atau PPh pasal 23. Nah, apa sih PPh pasal 23 itu? PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada wajib pajak dalam negeri, wajib pajak BUT, atau bentuk usaha tetap yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang berasal dari berbagai sumber antara lain dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, hadiah, dan penghargaan. Untuk subjek PPh pasal 23 sendiri yaitu ada subjek pemotong PPh pasal 23 dan subjek dipotong PPh pasal 23. Apa saja sih subjek pemotong PPh pasal 23 ini? Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima perwakilan perusahaan negeri lainnya, dan yang terakhir wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Lalu ada subjek dipotong PPh pasal 23, yang pertama ada wajib pajak dalam negeri, yang kedua bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya ada objek PPh pasal 23 yang tadi sudah saya jelaskan dalam pengertian, yang bersumber dari dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Untuk dividen sendiri adalah bagian laba yang dibagikan oleh badan kepada pemegang sahamnya. Kemudian bunga adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan penggunaan uang atau modal. Sedangkan royalti adalah penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual. Dan lanjutannya ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Ada juga sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Yang terakhir ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang sejenis. Imbalan sehubungan dengan jasa perantara dan atau anjak piutang. Imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi, imbalan sehubungan dengan jasa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tarif PPh pasal 23 sendiri yaitu ada dividen dengan tarif 15%, bunga 15%, royalti 15%, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya 15%. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengguna harta dengan tarif 2%, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain sejenis dengan tarif 2%. Imbalan sehubungan dengan jasa perantara atau anjak piutang 2%, imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi 2%, dan imbalan sehubungan dengan jasa lain 2%. Cara menghitung PPh pasal 23 yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan bruto adalah jumlah penghasilan yang sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Yang kedua, dalam hal pemberi jasa tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh pasal 23 yang berlaku adalah 100% lebih tinggi dari tarif yang berlaku. Semisal dividen itu tarifnya tadi bisa dilihat dari tarif PPh pasal 23 itu 15%. Jika tidak memiliki NPWP maka berlaku 100% lebih tinggi atau 2 kali lipatnya dari tarif normal. Misal nih tarif normalnya 15%. Nah, jika belum mempunyai NPWP maka dikenakan biaya tarif sebesar 30% atau 2 kali lipat dari 15%. Dan yang ketiga, PPh pasal 23 yang telah dipotong oleh pemotong pajak dapat dikreditkan oleh wajib pajak penerima penghasilan pada saat menghitung PPh terutang. Agar teman-teman lebih paham, sini ada contoh soal. Contoh perhitungan PPh pasal 23 atas jasa. Contohnya itu adalah PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan sistem sebesar 80 juta. Maka jawabannya, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irama adalah 2%, di mana 2% itu dari tarif PPh pasal 23 yang sebelumnya,
maka jawabannya 2% dikali 80 juta sama dengan 1.600.000. Dan untuk dividen, bunga, dan lainnya itu juga sama caranya, hanya dikalikan dengan tarif yang berlaku pada PPh pasal 23. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video sampai selesai. Ternak-ternak si ikan teri, teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, kuakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.